Yo, halo masyarakat, selamat datang di channel Kinamas Anime. Di video lalu gua sempat bahas tentang 8 anime terbaik yang akan tayang di 2023. Nah, sekarang gua bakalan bahas tentang anime terbaik di 2022 atau Best Anime of Year. Sebenarnya list ini hanya berisikan opini pribadi gua, jadi kalau kalian punya opini lain silahkan tulis aja di komentar. Dan tanpa lama-lama lagi, yuk langsung masuk aja ke videonya. Di nomor 10 adalah Summertime Render. Nah, anime kali ini adalah salah satu anime yang sangat jarang dibahas di tahun ini. Padahal nyatanya anime ini sangat bagus di berbagai hal. Contohnya yang paling gua suka di anime ini adalah opening dan endingnya. Secara pribadi, opening anime ini membuat pendengarnya bersemangat. Lalu untuk endingnya sendiri sangat pas dengan suasana animenya. Dan gua saranin kalian buat dengerin lagunya. Untuk animenya pribadi, secara plot dan cerita sebenarnya bagus. Anime ini mengangkat tema time leap dengan misteri yang lumayan berkompleks. Tidak hanya itu, action anime ini juga bisa dikatakan bagus dan tidak patah-patah dan tidak rada maksa. Coba aja kalian lihat animenya. MC animenya juga dibuat secara bertahap mulai dari Zero to Hero, yang awalnya cuma datang iseng-iseng pulang kampung tapi malah jadi penyelamat dunia. Keren. Meskipun di awal anime ini MC-nya kelihatan naif, senaif-naifnya lah, pokoknya naif. Dan jika kalian sadar saat menonton anime ini mirip-mirip dengan Re:Zero yang sama-sama mempunyai kemampuan time leap pada saat mati. Cuman berbeda dengan Return by Death milik Subaru, time leap di anime ini jika semakin sering MC-nya mati, maka waktu time leap-nya makin cepat. Dan si MC anime ini juga bisa membeberkan apa yang akan terjadi di masa depan. Oke, untuk kekurangan anime ini sebenarnya cukup banyak dan yang paling mencolok yaitu kebanyakan plot armor dan plot twist yang masih mudah kebaca. Di nomor 9 adalah Sonobi Squidol atau My Dress Up Darling. Anime ini merupakan salah satu anime romance komedi terbaik di tahun ini. Menceritakan tentang seorang pria yang memiliki bakat dan kecintaan terhadap boneka dan dipertemukan dengan heroin yang ingin menjadi cosplayer. Dan udah, begitu mulai ceritanya. Untuk kelebihan anime ini sendiri, anime ini mempunyai banyak kelebihan. Salah satunya yang gua suka yaitu tentang masa lalu si MC yang punya masa lalu cukup suram karena dikatakan laki-laki yang menyukai sebuah boneka. Meskipun begitu, pertemuannya dengan heroin cukup merubah alur cerita dan pandangan si MC. Dan untuk penceritaannya heroin sendiri atau si Marin cukup bagus tapi terlalu banyak fanservice yang bertebaran. Lalu untuk membahas kekurangannya, anime ini memiliki kekurangan di bagian heroinnya yang sudah gua katakan tadi. Karena terlalu banyak bumbu fanservice sehingga membuat yang awalnya kita fokus ke sebuah cerita animenya malah fokus ke bagian fanservice-nya. Memang pada dasarnya anime ini fokus ke fanservice-nya karena kerjaan si MC dan main heroinnya yaitu cosplayer. Tapi jujur gua pribadi mendingan dibuatin OVA khusus fanservice jika memang harus membuat fanservice yang banyak. Lalu kekurangan selanjutnya yaitu komedinya yang kurang, padahal anime ini punya genre awal komedi. Untuk cerita yang berlatar kehidupan, mungkin bumbu komedi adalah salah satu bumbu wajib. Jika komedinya kurang, maka semuanya akan gak bakalan bagus. Di anime ini juga begitu, kebanyakan fanservice sehingga kekurangan komedinya. Tapi gara-gara fanservice juga anime ini rame dan punya banyak doji. Ngeri. Di nomor 8 adalah Jujutsu Kaisen Zero. Nah, ini adalah satu-satunya anime movie yang gua masukin di list ini. Anime ini merupakan movie dari anime Jujutsu Kaisen yang mempunyai cerita dan kebrutalan sebagai ciri khasnya. Jika di animenya berpusat ke Itadori Yuji, maka di movie-nya akan bercerita tentang Okutsu Yuta dengan berlatar sedikit spin-off, bukan sedikit sih tapi full. Secara story anime ini lumayan bagus karena Jujutsu Kaisen adalah salah satu anime yang malas kasih plot armor ke ceritanya. Terus untuk plotnya gak jelek-jelek amat tapi gak bagus-bagus amat lah. Standar lah kalau sekelas anime movie. Tapi yang menjadi prioritas utama anime ini yaitu scan last battle-nya yang sangat luar biasa bagus. Dan gua saranin kalian jika menonton anime ini pakai headset biar soundnya masuk.
Karena nilai plus dari anime movie atau anime layar lebar biasanya memakai sound 8D, yang mana itu bisa berpindah-pindah soundnya. Ditambah lagi dengan adegan ending yang lepas mereka yang indah dan scene yang paling gue suka adalah bagian Yuta multijer dengan kata-kata indahnya. Tapi di balik scan last battle yang sangat luar biasa memukau, kekurangan anime ini ada di pada storynya, yang mana storynya kesannya rada maksa dan mirip-mirip sama Naruto, yang awal-awalnya naif tiba-tiba bisa menguasai makhluk di dalam dirinya tanpa latihan. Kalau menurut gua ya kesannya kayak banyak plot hole-nya. Terus untuk kekurangan lainnya nggak ada sih. Cuman pengalaman gua jangan nonton anime movie di bioskop kalau ada cewek di samping lu. Nomor 7, Spy X Family. Anime yang paling oke sih versi gua. Jika dibandingkan dengan sebelum list ini, menurut gua nih anime paling oke secara overall. Bercerita tentang seorang mata-mata yang hidup demi misi, atau kita sebut si Agen P. Si Agen P ini diberikan misi untuk mencari tahu apa yang direncanakan si antagonis, dan misi yang diberikan si Agen P yaitu membuat sebuah keluarga dan menyekolahkan anaknya demi dekat si antagonis. Lalu jadilah sebuah keluarga yang rada-rada aneh. Keluarganya membersihkan seorang mata-mata jenius, seorang pembunuh kelas kakap, dan seorang esper. Ya kira-kira gitulah. Untuk kelebihannya sendiri, anime ini punya banyak nilai plus, mulai dari sisi komedinya, yang menjadi pemicu utama ramainya animenya. Komedi anime ini disajikan dengan mantap dan pas, dan setiap masalah apapun yang dilalui pasti ada komedi di dalamnya, biarpun masalahnya sampai menghancurkan gedung sekalipun. Dengan hanya memasukkan seorang karakter, membuat anime ini terasa sangat hidup. Terus kelebihan lainnya, anime ini tetap berpatokan pada masalahnya, dan gak lari akibat komedinya. Kan anime Shinobi School rusak gara-gara terlalu banyak fanservice. Nah, anime ini dapat menyimbangkan komedi dan masalah pokoknya. Dan nilai utama jual anime ini tidak bisa lepas dari Anya yang berperan penting untuk meramaikan anime ini. Jika misal anime ini tidak ada Anya di dalamnya, maka anime ini akan kehilangan sumber pencariannya. Lalu gua bakalan bahas kekurangannya. Kekurangan sendiri anime ini terletak pada... Jujur sih gue gak tahu apa kekurangan animenya, soalnya gue sendiri peminat anime yang punya komedi banyak. Jadi kalau disuruh cari kekurangannya maka gak ada, pokoknya gak ada. Nomor 6, Cyberpunk Edge Runner. Anime yang cukup underrated lagi di musim ini. Anime ini merupakan adaptasi dari game yang berjudul sama, yaitu Cyberpunk 2077. Bercerita tentang seorang anak yang lahir di kota maju, tapi karena dia hanyalah makhluk miskin, jadi dia nggak suka sekolah karena dia selalu kena diskriminasi. Lalu dia hampir dikeluarkan dari sekolahnya dan disuruh bayar dengan harga yang mahal. Setelah itu dia dijemput emaknya dan kena tabrak lalu emaknya meninggal. Kasihan. Untuk kelebihan anime ini sangat banyak, terutama kelebihan yang paling gua suka yaitu bagian awal anime ini. Jika kalian sadar, di awal anime ini sangat mencerminkan kehidupan saat ini, di mana orang tua susah payah menyekolahkan anaknya, tetapi anaknya tidak ingin bersekolah atau tidak bisa sesuai dengan keinginan oleh orang tuanya. Bukan cuman itu, yang paling gue suka di anime ini ada di awalnya juga, yaitu sindiran terhadap dunia, di mana orang yang mempunyai uang akan lebih banyak dan mendapatkan privilege, sedangkan orang miskin hanya mendapatkan diskriminasi di mana-mana, meskipun orang itu adalah orang berbakat. Kelebihan lainnya yaitu gak terlalu banyak plot armor untuk segala keadaan. Kalau waktunya mati ya udah mati, kalau belum ya belum. Penceritaan anime ini juga cukup bagus dengan selalu menghadirkan karakter-karakter yang unik dengan style ala-ala cyberpunk. Entah itu jambul, memakai kacamata, punya goresan besi, dan lain-lain. Dan anime ini menjadi salah satu best anime of the year, Crunchyroll version, serta opening dan endingnya masuk di nominasi. Meskipun pengumumannya masih lama, tapi ada kemungkinan anime ini bisa memenangkan proses voting tersebut. Untuk kekurangannya sendiri, anime ini mempunyai kekurangan besar di bagian penceritaan latar belakang karakternya. Seperti si Main, di awal animenya dia punya peran yang sangat besar untuk pertemuan si MC. Meskipun di pertengahan cerita dia mati, tapi dia punya plot hole yang sangat besar. Mulai dari kenapa didirikan sebuah perkumpulan itu, asalnya dari mana, kenapa dia menjadi kuat, dan lain sebagainya. Selain si Main juga, mungkin hampir semua karakter di anime ini punya plot hole-nya.
Bukan hanya itu, kenaifan MC-nya juga terasa sangat luar biasa. Di awal MC-nya sangat kerasa naifnya karena dia nggak punya kekuatan untuk melawan sesuatu. Tapi pada dasarnya yang OP-nya aja, cuman kekuatannya bukan mentalnya. Mentalnya mah masih sama-sama aja, masih rada-rada naif gimana gitu. Padahal ceritanya lumayan brutal, tapi mental MC-nya ya gitu-gitu aja. Kalau boleh jujur, gua kira anime ini bakalan mirip dengan Oshinoko yang awalnya biasa dan makin dendam dan terus numpuk dendamnya. Malah lari dari konsepnya. Yang harusnya ceritanya makin brutal, malah jadi romance aneh-aneh. Jujur jadi gua gak terlalu suka sama animenya karena itu. Di nomor 5 adalah Kimetsu no Yaiba Yukakuhen. Kimetsu no Yaiba lagi dan lagi anime shonen yang selalu masuk di list manapun. Dan kali ini gue masukin di Best Anime of the Year. Meskipun dulu gue udah roasting habis-habisan, cuman kali ini gue bakalan muji-muji lagi. Ya kan emang kerja gue gitu, habis roasting muji-muji animenya. Anime ini lanjutan dari movie-nya yang lalu, dimana si Rengoku mati dan menjadi titik balik di animenya. Awal anime ini melanjutkan plot hole di movie-nya, di mana menceritakan latar belakang si Rengoku, serta sekilas kita diperlihatkan proses latihan Tanjiro dan kawan-kawan. Lalu time skip yang tidak terlalu ramah, dan dilanjutkan dengan pertemuan Tengen dan mulailah ceritanya. Tema yang diambil di season ini berlatar pada pasar malam yang lengkap dengan wanita-wanita pemuas hasrat, tapi jangan harap ada adegan itunya. Langsung aja gua bahas kelebihannya. Anime ini seperti biasa punya kelebihan di scene bertarungnya dengan efek yang sangat HD serta sound yang dapat bikin rusak audio. Tidak usah ditanya soal grafisnya, yang mengadaptasinya aja adalah si Ufotable yang udah terkenal dengan battle efeknya. Terutama saat bagian Tengen beradu dengan si antagonis, sorry gue lupa namanya. Di bagian itu berasa kalau kita berada di dunia lain walaupun gak memakai sound 8D. Tapi wajarlah karena anime ini bukan anime movie, cuman anime series biasa. Lalu untuk kelebihan lainnya, story masing-masing karakter yang sangat ngena banget. Terutama flashback si antagonis yang dibalik mukanya yang dekil ternyata punya masa lalu yang rada suram, punya penderitaan yang parah, mulai dari dipukul, dilempar, adiknya mati, diusir dari kampungnya, dan lain-lain. Jujur perpisahannya gua bikin hampir nangis anjir. Terus yang paling gua suka yaitu plot twist lagi dan lagi. Terutama pernafasan yang digunakan Tanjiro ternyata ada sangkut pautnya dengan leluhur atau sang penemu pernafasan. Gue gak bakalan bahas jauh di sini, jadi tenang aja. Untuk kekurangannya sendiri sebenarnya kalau pendapat gue pribadi gak ada. Soalnya di mana-mana selalu yang gue lihat cuman kelebihan aja. Dan jika harus dipaksakan, kekurangannya terletak pada plot armor si Tengen. Meskipun sebenarnya gue pribadi lebih suka kalau dia nggak mati, cuman kalau dipaksakan ya itu. Nomor 4, Tomodachi Game. Nah, ini dia contoh-contoh anime gua banget part 2. Secara sekilas anime ini mirip sama Classroom of the Elite karena MC-nya kelihatan biasa-biasa aja, tapi ternyata adalah seorang manipulator. Dan bahkan ada yang sering buat comparison antara Yuichi dengan Ayano Koji. Secara overall, anime ini cukup seru bagi kalian yang suka anime seinen tapi benci anime shounen, terutama anime yang mengandalkan nakama no chikara. Kelebihan anime ini terletak pada ceritanya yang terasa sangat gelap dan dipadukan dengan warna anime yang sangat gelap pula. Ceritanya terbilang menarik di mana si Yuichi selalu memanipulasi terhadap semua game yang pernah ia maini. Entah itu sesulit apapun game itu, sehebat apapun lawannya, si Yuichi bakalan selalu dapat menyelesaikannya. Sangat banyak plot yang dihadirkan di anime ini, mulai dari plot twist tentang cerita masa lalu Yuichi meski belum 100% diceritain. Kita sudah tahu tentang cerita sebenarnya, asal muasalnya, dan menurut gua itu bukan sekedar latar belakang karakter doang, tapi itu bisa dijadikan sebagai plot twist. Dan langsung aja kekurangan animenya yaitu salah satunya kebanyakan plot twist yang bukan plot twist. Ya, gimana ya, kayak niatnya mau buat plot twist tapi hasilnya bukan plot twist. Simpelnya ceritanya kebaca. Pokoknya begitu. Anime ini ceritanya sangat mudah kebaca karena salah satu faktornya si MC-nya yang mana si Yuichi pada dasarnya adalah seorang manipulator. Jadi nantinya ujung-ujungnya masalah apapun endingnya si Yuichi yang ngendaliin.